Halo, saya Rehan Nurinsan dari kelompok satu mata kuliah pengantar sains data. Semuanya, pernahkah kita benar-benar menyadari apa yang masuk ke dalam tubuh kita setiap kali kita menarik napas panjang? Nah, hari ini kelompok kami akan menambah salah satu krisis kesehatan masyarakat paling mendesak yang kita hadapi saat ini, polusi udara perkotaan dan lonjakan drastis pada penyakit pernapasan. Jika kita melihat kasus nyata di kawasan metropolitan seperti Jakarta, polusi udara bukanlah sekedar masalah kenyamanan visual, melainkan krisis mematikan. Kita akan berpacu ke pabrik yang ada di Jabodetabek. Kita akan analisis seperti apa dampak yang dihasilkan dari polusi yang dikeluarkan. Kita akan mengambil sebuah objek dari pabrik pembangkit listrik tenaga uap, kepungan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, batu bara, di sekitar kota, terus memompa polutan berbahaya, seperti partikel halus PM2.5, sulfur dioksida nitrogen, dan merkuri ke udara yang kita hirup. Dampaknya tidak main-main, emisi beracun ini telah memicu lebih dari 10.000 kematian dini, menyebabkan ribuan pasien harus dirawat inap, dan memunculkan ratusan hingga ribuan kasus asma baru pada anak-anak kita setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, kami akan mendemonstrasikan bagaimana data lingkungan dan data pengawasan kesehatan diolah untuk mengungkap pola nyata dari ancaman ini. Kita akan melihat bagaimana angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan kunci untuk kebijakan yang menyelamatkan nyawa masyarakat luas. Saya Muhammad Fadlan, Putra Permana, NRP 15-2025-006. Tugas saya adalah menerjemahkan masalah tersebut menjadi pertanyaan data sains yang bisa dijawab secara analitik. Pertanyaan utama kami adalah apakah tingkat PM2.5 harian berkorelasi dengan jumlah kunjungan klinik pernapasan di Jakarta? Ini adalah pertanyaan eksploratif, bukan prediktif, yang sesuai dengan tahap investigasi awal sebelum membangun model. Kami menetapkan PM2.5 sebagai variabel bebas utama dan respiratory visit sebagai variabel terikat. Suhu dan kelembaban dimasukkan sebagai variabel kontrol karena keduanya mempengaruhi dispersi polutan di atmosfer. Hipotesis kerja kami adalah H1, PM2.5 yang lebih tinggi akan berkorelasi dengan positif dengan peningkatan kunjungan klinik. Ini konsisten dengan literatur kesehatan lingkungan dan temuan dari laporan KREA serta World Bank. Saya Fizan Raka Fareji dengan NRP 152025-100 bertugas menjelaskan struktur dan pemahaman di dataset kami. Dataset ini mencakup kualitas udara harian Jakarta sepanjang tahun 2024 untuk 5 wilayah kota, menghasilkan 1.825 baris observasi, setiap baris memiliki 6 kolom. Date sebagai penanda waktu bertipe string yang akan kita konversi ke datetime. Location bertipe kategorikal dengan 5 kategori unik, PM2.5, temperatur, dan humidity bertipe float sebagai variabel numerik kontinu, serta respiratory visit bertipe numerik discrete. Dari df.describe dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata PM2.5 sekitar 40 mikrogram per meter kubik. Ini sekitar 8 kali lipat di atas standar WHO. Nilai maksimum mendekati 90 mikrogram per meter kubik, mencerminkan kondisi puncak musim kemarau. Data ini konsisten dengan temuan laporan KREA 2024 yang mencatat PM2.5 Jabodetabek berkisar 30 hingga 55 mikrogram per meter. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Reza Tardian Farhan, NRP 152025-089. Sebelum kita melakukan analisis lebih jauh, saya telah merapikan dataset kita. Seperti biasa, data nyata memiliki lubang. Karena kendala teknis, berikut adalah ringkasan apa yang saya temukan dan lakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu terdapat kekosongan atau missing values pada kolom PM2,5. Walaupun jumlahnya kecil, yaitu hanya 1% dari total data. Yang kedua, analisis pola MCHR. Setelah diperiksa melalui heat map, data yang kosong ini tersebar secara acak di sepanjang tahun, bukan hilang secara sistematis. Dalam statistika ini disebut MCHR, Missing Complete Yet Random. Karena polanya acak, menghapus baris ini tidak akan merusak keaslian informasi data kita. Yang ketiga, penanganan duplikat. Saya menemukan 4 baris duplikat data ganda dan sudah saya hapus agar tidak terjadi perhitungan ganda saat kita menghitung rata-rata nantinya. Hasil akhir dan retensi. Kita mulai dengan 3.298 baris dan setelah dibersihkan kita punya 3.200 baris yang solid. Kita berhasil mempertahankan 97% data yang artinya kualitas dataset ini masih sangat kuat untuk mewakili kondisi kualitas udara Jakarta. Finansial teknisnya itu kolom tanggal sudah saya pastikan bertipe data time dan kunjungan respirasi sudah menjadi angka bulat. Saya Hamzah, setelah data bersih di tangan Rasyad, saya melakukan 3 eksplorasi utama. Plot pertama, tren temporal PM2.5. Dari grafik time series terlihat sangat jelas bahwa puncak polusi terjadi di bulan Juni hingga September, yaitu musim kemarau di mana PM2.5 bisa mencapai 70 hingga 80 mikrogram per meter kubik. 2 garis putus-putus menunjukkan standar nasional 15 dan WHO 5 mikrogram per meter kubik, dan hampir tidak ada satu hari pun sepanjang 2024 di mana PM2.5 turun ke bawah standar internasional. Ini alarm serius. Plot kedua, sketcher plot PM2.5 versus kunjungan klinik. Titik-titik data membentuk pola miring ke kanan atas, dan garis tren merah mengonfirmasi hubungan positif. Koefisien korelasi persen yang kita hitung menunjukkan nilai sekitar 0.7 ke atas. Artinya terdapat korelasi positif kuat mendukung hipotesis H1 kita. Perkenalkan, nama saya Fajar Fatur Rahman Nugraha, NRP 15-2022-034. Nah, untuk plot ketiga itu ada box plot per wilayah yang dimana Jakarta Utara secara konsisten mencatat median PM2,5 tertinggi, kemungkinan karena posisinya yang lebih dekat dengan koridor industri barat dan pelabuhan. Seluruh wilayah berada jauh di atas standar WHO maupun standar nasional. Terakhir, heat map korelasi mengkonfirmasi bahwa PM2,5 adalah variabel yang
paling kuat berkorelasi dengan kunjungan klinik dibanding suhu maupun kelembaban. Jadi kesimpulannya, EDA kami menunjukkan 3 temuan utama. Pertama, PM 2,5 Jakarta konsisten 8 kali di atas standar WHO dengan puncak signifikan di musim kemarau. Kedua, korelasi positif kuat antara PM 2,5 dan kunjungan klinik mengindikasikan beban kesehatan nyata. Ketiga, Jakarta Utara menanggung beban polusi tertinggi dibanding wilayah lain. Implikasi kebijakannya, retrofit teknologi emisi PLTU pra 2019 khususnya Suralaya perlu diprioritaskan. Selain itu, sistem memantau PM 2,5 real time yang transparan di seluruh Jabodetabek sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan berbasis data. Ini konsisten dengan rekomendasi CREA dan Sistematik 2025. Terima kasih. Kami kelompok 1 dari IFB 110 pengantar sains data.